Kebetulan saya di PU juga lumayan, memang pernah di PU terus malah melintang terakhir sampai sekarang di PU juga sejak 2017, sebelumnya juga pernah, cuman malah melintang di Bapeda sehingga di pendidikan beberapa dinas yang saya alami memang bersentuhan dengan pengadaan barang jasa terus. Itu saya memang di TUT sejak 2009, makanya kenal Pak Muji sejak tahun 2009, Pak. Sejak tahun 2009, nah, sampai sekarang tetap pelaku pengadaan. Baik, ini kaitan dengan kegiatan penjaminan mutu kalau di konstruksi itu, tapi ini saya bahas tidak hanya konstruksi nantinya. Kaitan dengan serah terima saya sisipkan juga yang tidak konstruksi tapi di pengadaan barang jasa lain. Kalau di konstruksi memang ada penjaminan mutu ya, dimulai dari tahap persiapan pelaksanaan konstruksi, mulai penyerahan, SPMK, PCM, uang muka, mobilisasi, lalu tahap pelaksanaan, ada pemeriksaan bersama, pengajuan persyaratan, pengawasan mutu, penerimaan dan pembayaran hasil, lalu ada kontrak kritis. Ya. Jadi kadang-kadang biasanya kontrak kritis itu di akhir tahun, Pak. Pada sibuk biasanya di akhir tahun. Nangan kontrak kritis. Dan di beberapa daerah saya melihat itu tadi dalam bahasa Jawa, tergopoh-gopoh ketika di bulan Desember. Saya melihatnya itu karena menurut saya tidak dimanage dari awal. Kalau tempat saya tidak ada kontrak di Desember. Jadi saya pastikan kalau di tempat saya minta kontrak berakhir di November. Tapi tendernya di Januari. Nah, model saya biasanya untuk perencanaan saya ambilkan di perubahan anggaran, sehingga di start Januari saya fisik. Nah, kebanyakan teman-teman yang ada kontrak kritis itu perencanaannya mengikuti tahun berjalan. Jadi kalau tahun 2022 ya mulai perencanaan, pelaksanaan di 2022, sehingga kalang kabut ketika di akhir tahun anggaran. Kadang-kadang terjadilah kontrak kritis di situ. Tapi itu bagian rangkaian dari serah terima. Nah, tahap selanjutnya adalah penyelesaian pekerjaan di konstruksi. Yang kita bahas kali ini adalah serah terima pekerjaan tahap pertama atau professional handover. Lalu ada pemeliharaan, ada serah terima akhir, lalu serah terima pekerjaan kepada penyelenggara. Itu bagian dari penjaminan mutu di konstruksi, ada 3 tahapan. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah tahap serah terima pekerjaan. Nah, ini sudah kita tahu semua, Pak, bahwa kalau di konstruksi itu tadi sempat diskusi dan disampaikan oleh suhu kami, Pak Muji. Jadi yang namanya masa kontrak itu ya sejak tekan kontrak sampai FHO, bukan PHO. Ini kadang-kadang di lapangan kontrak itu ya sejak beradanya kontrak di tahap PHO. Padahal yang namanya kontrak itu masa kontraknya mulai dari tekan kontrak sampai dengan FHO. Nah, untuk masa pelaksanaan kontrak itu mulai dari SPMK sampai dengan PHO. Nah, ini yang kita bahas di posisi PHO-nya. Nah, sekarang ke materi. Apa tanggapan PPK ketika penyedia itu menyodorkan hasil pekerjaan sudah 100%? Nah, harus dicek dan dicek. Ini. PPK langsung respon. Kalau di PP 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ada di pasal 151 ayat 10 disebutkan bahwa penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 membuat dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi, nah ini,
semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi termasuk PBG. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu di pemerintah sendiri abai. Kadang-kadang dia nggak ngurus PBG. Padahal kita selaku aparatur kadang-kadang mendesak kalau masyarakat disuruh ngurus PBG. PBG ini istilah yang sekarang Bapak Ibu. Dulu namanya INB, sekarang ganti nama PBG. Jadi persetujuan bangunan gedung. Nah, berikutnya adalah gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan atau field drawing. Lalu kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan atau manajemen konstruksi, laporan-laporan, berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan, ada tambah kurang, ada salah terima, ada final and offer, yang segala sesuatu dilengkapi semua. Ini yang harus dicek. Nah, khusus untuk di gedung, ini ada tambahan, termasuk kontrak kerja, ada pengetesan dan pengujian, ada foto dokumentasi, dokumen SMKK-nya, manual operasinya, garansi, misalnya di gedung ada lift dan sebagainya harus ada diminta garansinya, jaminan peralatan, sertifikat bangunan gedung hijau, ini yang masih jarang kita ya. Saya berharap kalau ada stadion, itu masuk kategori DGH. Lalu surat penjaminan atas kegagalan bangunan dan dari penyedia. Yang terakhir, nah ini yang harus Bapak Ibu selaku PPK perhatikan menurut amanah undang-undang dan PP adalah hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Jadi ketika bangun GOR, tadi ada sempat di Magelang bangun GOR, pastikan bahwa konsultan MK-nya, saya nggak tahu apa MK atau pengawas di sana, harus nanti Ibu Bapak minta untuk membackup dalam hal pengurusan SLF-nya gedung. Dan saya yakin di beberapa proyek, mungkin ruang lingkup itu tidak sampai sedetail itu. Nah, yang saya alami ketika itu tidak sampai detail, ya paling tidak kita minta pada saat serah terima itu persyaratan yang akan dipenuhi untuk ngurus SLF itu juga dimintakan ke konsultan MK-nya atau konsultan pengawasnya. Kenapa? Kalau tidak diminta pada saat P1, nanti ketika ngurus SLF, masih ada tambahan biaya lagi untuk pengganti teknis. Nah, pengganti teknis itu kalau gedung-gedung yang sudah berdiri baru dimintakan SLF, itu biasanya dari teman-teman konsultan yang biasa nangani perencanaan pengawasan gedung itu. Tapi kalau dari awal setelah P1 langsung BPK minta tolong dong dibantu saya untuk sekalian diuruskan SLF-nya. Nah, kalau seperti ini yang terjadi di lapangan, kadang-kadang biaya SLF itu dibebankan pada saat tender konstruksinya. Jadi pada saat tender konstruksi itu sudah diinkludkan item BBG atau item IMB. Sekarang kan ganti nama aja. Dulu namanya IMB, sekarang diganti persetujuan bangunan gedung. Nah, sekalian kalau proyek besar seperti stadion, langsung aja item merah B ditambahi pengurusan BBG dan SLF. Sehingga ketika P1, nanti konsultan pengawas akan ngawal kaitan dengan persyaratan untuk SLF, karena bagaimanapun konsultan pengawas itulah yang bertanggung jawab atas kelaikan dari bangunan gedung itu. Sehingga kalau itu dilakukan, maka Bapak Ibu yang jadi PPK di gedung itu tidak lagi menambah anggaran untuk minta SLF. Nah, bagaimana dengan yang sudah terjadi? Kami di beberapa tahun 2021 kemarin, itu ada rumah sakit itu butuh untuk akreditasi harus ada SLF. Sehingga rumah sakit harus meng-hire si
konsultan pengganti teknis, karena nunggu laporan-laporan dari pengawas itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah selesai, sudah hilang, dia sudah nggak ikatan kontraknya sudah selesai juga, dan di ruang lingkup sudah tidak ada untuk kaitan dengan kewajiban dia untuk mengurus SLF. Akhirnya dimintakan kepada pengganti teknis. Pengganti teknis inilah yang mengurus SLF. Akhirnya keluar biaya lagi. Nah, ini. Jadi dalam respon ini menanggapi permintaan 100%, kalau dari PP 16 2021 di Bangun Gedung itu yang N, hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Nah, apa sih dasar hukumnya sertifikat layak fungsi? Ini ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang gedung, lalu ada PP 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, sebelumnya ini ada PP 35. Nah, itu sudah diganti dengan PP 16 ini. Nah, turunannya ada Permen PU nomor 19 tahun 2018 tentang penyelenggaraan IMB. Nah, sekarang diganti BBG loh. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi namanya IMB, tapi sudah diganti dengan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jadi ini diatur oleh Permen PU. Lalu ada Permen PU nomor 27 2018 bagaimana diubah dengan Permen PU 3 tahun 2020 tentang SLF juga. Lalu Pemda biasanya ada perdanya tentang bangunan gedung. Itu sekelumit dasar hukum dari SLF. Nah, bagaimana dengan bangunan yang sudah lama? Di pasal 346 PP 16 ini, bangunan gedung yang telah memperoleh izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota sebelum berlakunya PP ini, izinnya masih dinyatakan berlaku. Jadi IMB yang sudah itu masih dianggap berlaku. Walaupun sekarang diganti nama PBG. Jangan sampai diganti BBG lalu disuruh ngurus PBG walaupun sudah punya IMB, tidak usah. Jadi IMB itu masih tetap berlaku. Ayat 2, bangunan gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemda sebelum PP ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. Jadi misalnya ada izin-izin kaitan dengan usaha itu masih bisa berlaku. Yang ketiga, bangunan gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG. Nah, ini saya sampaikan tadi, sudah ada gedungnya, tapi tidak ada PBG. Untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF. Jadi misalnya GOR tadi tidak ada PBG. Tahu-tahu mengurus SLF. Nah, itu syaratnya harus memperoleh PBG dulu. Jadi PBG-nya itu diurus SLF dulu baru memperoleh PBG. Tapi kalau baru PBG dulu baru SLF. Tapi kalau bangunan itu sudah berdiri sudah lama, SLF dulu baru PBG. Itu. Nah, berikutnya ini bangunan gedung itu Bapak Ibu ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung. Jadi terdiri dari fungsi hunian, keagamaan, ini rumah tangga, kalau ini tempat ibadah, fungsi usaha. Jadi semua usaha, entah itu di bidang apapun masuk di fungsi usaha. Lalu fungsi sosial dan budaya, rumah sakit masuk di sini. Dan fungsi khusus. Ya, kalau fungsi khusus, kriteria bangunan gedung fungsi khusus itu ditetapkan oleh menteri, misalnya
dan tempat penyimpanan amunisi. Itu masuk kategori fungsi khusus. Selain fungsi-fungsi ini, bisa juga fungsi campuran. Misalnya ruko, itu kan sudah fungsi rumah toko, fungsi campuran. Nah, itu dilihat dari fungsi bangunan gedung itu sendiri. Ini sebagai gambaran tadi untuk memperoleh SLF, jadi dilihat dulu fungsi-fungsi bangunan itu. Lalu yang kedua, klasifikasi bangunan gedung ada di kompleks, terdiri sederhana, tidak sederhana, dan bangunan khusus. Lalu kalau dilihat dari tingkat permanen, ada yang permanen, kalau itu lebih dari 5 tahun, ada yang non-permanen. Contoh yang non-permanen misalnya bikin pasar, mau bangun pasar, pedagangnya direlokasi, jadi pasar penampungan lah. Itu masuk kategori bangunan non-permanen. Lalu dilihat dari tingkat bahaya risiko kebakaran, ada tinggi, sedang, dan rendah. Biasanya gini Bapak Ibu, bangunan rumah sakit pemerintah yang walaupun sudah ada master plan-nya, kadang-kadang itu kebutuhan yang terus meningkat, tidak diperhatikan tentang site plan-nya, akhirnya bangunan di komplek itu padat. Contoh, di tempat saya di Madiun itu ada rumah sakit, Sudono namanya. Saya minta rekom SLF sebelum itu dibongkar. Karena apa? Kalau di bangunan tengah nggak dibongkar, ketika ada kebakaran, PMK nggak bisa masuk. Nah, ini yang kadang-kadang manajemen rumah sakit itu tidak memperhatikan hal-hal yang seperti resiko kebakaran tadi. Sebab kalau nanti tidak dirobohkan sebagian bangunan yang di tengah itu, maka ketika ada kebakaran di tengah, akses PMK susah. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika Ibu Bapak ada bangun rumah sakit atau gedung-gedung tinggi atau misalnya gor. Resiko kebakaran ini harus diperhatikan. Jangan sampai selesai dibangun, numpuk-numpuk, akses PMK-nya nggak ada. Susah. Itu. Lalu klasifikasi bangunan dari sisi lokasi ada padat, sedang, dan rendah. Kalau dari sisi ketinggian, kalau super tinggi itu di atas 100 lantai, pendakar langit antara 40 sampai 100 lantai, bertingkat tinggi lebih dari 8 lantai. Kalau 5 sampai 8 itu bangunan gedung bertingkat sedang, kalau rendah sampai dengan 4 lantai. Berikutnya kepemilikan dan kelas bimbing. Nah, ini yang juga kadang-kadang dilupakan oleh TPK. Kadang-kadang dilupakan oleh TPK, itu perencanaan di gedung, setelah selesai perencanaan dibayar 100%. Nah, ini. Kalau kita lihat di pasal 140 itu ya, perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada 1 dilakukan dengan menyusun rencana teknis, ada konsep perancangan, prarancangan, pengembangan rancangan, dan rancangan detail. Nah, yang ayat 4, pengembangan bangunan gedung negara untuk bangunan bertingkat di atas 4 lantai, berarti sudah sedang. Bangunan dengan luas total di atas 5.000, klasifikasi bangunan khusus, bangunan yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi, dan atau yang dilaksanakan lebih dari 1 tahun anggaran, atau multi-years. Kalau di Pemda, Bapak Ibu, multi-years itu harus izin dari Bupati Wali Kota sama pimpinan Dewan. Saya pernah nanganin proyek multi-years di pasar besar itu, kita buat multi-years. Itu harus izin itu ya. Kalau di APBN kan harus izin dari Menq. Lalu kalau menurut pasal 153 yang ini ya di atas 4 lantai itu masuk kategori tidak sederhana.
Nah, ini berikutnya, apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak pelaksanaan BGN, masa pemeliharaan konstruksi paling sedikit 6 bulan. Jadi, Ibu Bapak, setelah pelaksanaan, ini saya ingatkan ya, kalau perencanaan teknis itu jangan dibayar 100% apabila fisik belum selesai. Jadi misalnya seperti tempat saya bilang tadi, perencanaan itu saya buat di perubahan anggaran. Sehingga yang 20% nanti saya bayar tahun 23. Tahun 2022 ini saya bayar hanya 80. Nah, yang 20 nanti kalau fisik selesai. Kalau udah fisik selesai, ada masa pemeliharaan. Kalau di PP ini masa pemeliharaan paling sedikit 6 bulan. Saya di sini, di PU sini, di Kota Madiun ini, saya minta 1 tahun. Masa pemeliharaan saya minta 1 tahun. Jadi kalau bagi saya 6 bulan itu kurang. Karena gini Bapak Ibu, saya bilang tadi ketika di lapangan, Ibu Bapak harus berjibaku dengan aturan, menghadapi dengan mitra kita, bukan tadi Pak Musi bilang, bukan musuh, ya mitra. Cuman kadang-kadang mitra menjengkelkan, kadang-kadang mitra enggak menjengkelkan. Kadang-kadang ketika menjengkelkan, ya susah kita ngaturnya di lapangan. Kalau saya biasanya, kenapa saya minta masa pemeliharaan 1 tahun, itu ketika ada temuan kelebihan bayar, lalu pemborong itu katakanlah ingkar janji nggak mau bayar, saya pikir di beberapa daerah ada yang kejadian kayak gitu, tapi tidak semua daerah ya. Ada yang kejadian, sudah ada temuan baik, kelebihan bayar, baik oleh inspektoratnya maupun oleh BPK maupun BPKP, tapi dia diam, nggak mau menyelesaikan. Akhirnya apa? Kalau ini nggak diselesaikan, ada aturan kena 2 bulan misalnya, langsung dilempar ke KPH, sudah itu ada kerugian negara. Nah, ini yang kadang-kadang dilema bagi BPK. Kalau kita ngepush pemborong tanpa ada jaminan apapun, apalagi pemborong yang dalam tanda petik nekat, alah nggak masalah aku nggak bayar, susah. Kira-kira di lapangan ada ini, tapi tidak semua lah ya. Nah, saya biasanya dalam mengantisipasi semacam ini saya ikat bahwa ketika Anda tidak mau bayar, nggak punya duit, katakanlah habis proyek 10M, 10M, lalu orangnya bangkrut. Padahal masa pembayaran 1 tahun. Ada teman BPK di bulan ke-5 misalnya. Lalu saya minta, ternyata nggak sanggup bayar karena ada pilot misalnya. Ini jaminan pemeliharaan di klausul kontrak saya sebut. Ketika Anda nggak mau, maka jaminan ini saya cairkan untuk bayar itu. Ya memang di aturan itu memang tidak secara spesifik menyebut ini boleh dilarang atau tidak. Tapi sepanjang niat kita bagus, niat kita agar supaya tidak ada kerugian negara atau daerah. Nah, kalau misalnya tadi ada yang bangkrut, kenapa? Saya sudah 2 kali Bapak Ibu pengalaman semacam. Jadi ada pemborong, waktu saya di dinas pendidikan, yang nggak mau bayar, sudah nggak punya duit. Akhirnya dengan klausul ini saya mintakan klaim ke bank, ke salah satu bank. Kalau di daerah itu biasanya, kalau di Jawa Timur biasanya di Bank Jatim gitu ya. Nah, cuman sama bank biasanya diasuransikan lagi ke Askrindo. Jadi ketika saya ngeklaim jaminan itu, saya tahunya bank, cuman bank masih minta ke Askrindo. Jadi kayak makelar, broker lah kalau saya menganggapnya itu. Nah, itu saya minta klaim itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau Anda tidak mau bayar, salah BK. Itu dibayar Pak Aini. Daripada nanti pemborong yang seperti ini, kita nggak punya payung hukum untuk menanganin, akhirnya kelebihan bayar itu mau nggak mau, kalau tidak diselesaikan, kan jadi pidana. Nah, dengan cara itu, sekarang akan hati-hati pemborong berhadapan dengan tempat saya biasanya. Kayak gitu kan. Karena niat kita nggak niat jelek, nggak. Antisipasi manakala pilot. Nah,
Ini yang kadang-kadang di lapangan itu butuh seni memang. Oke, saya lanjut. Kalau umur bangunan gedung itu 50 tahun, umur bangunan ya, bukan tanggung jawab kegagalan bangunan. Kalau tanggung jawab penyedia atas kegagalan bangunan paling lama 10 tahun. Jadi bedakan dengan umur bangunan dan tanggung jawab atas kegagalan bangunan. Kalau tanggung jawab atas kegagalan bangunan itu di Undang-Undang 2017 itu paling lama 10 tahun. Nah ini ke pasal 175. Tadi saya sampaikan, kalau perencanaan itu dibayar paling tidak 80%. Dasarnya apa? Di pasal 175. Kalau dulu ada Permen TU, waktu masih 45 2007 itu kan ada. Terus berubah 22 2018, Perpres 73, sekarang di PP 16 ini di pasal 175, maka terhadap biaya perencanaan tadi jangan dibayar semua, tapi dibayar kalau seperti saya ini 80%. Nah yang 20%, yang 5% ini kan tahap unleashing ini, tahap tender. Nah padahal tendernya tahun depan. Makanya Ibu Bapak jangan sampai bayar perencanaan itu 100% kalau begitu itu. Bayar aja 80% kalau fisiknya masih tahun depan. Nah, ini dasarnya di pasal 175. Ini saya ingatkan. Jadi PPK setelah merespon adanya 100%, yang harus dilakukan di samping dokumen yang dipersyaratkan harus dipenuhi tadi, maka PPK juga bayar terhadap konsultan perencanaan. Ini kadang-kadang juga lupa. Silahkan dibayar yang 20% atau yang 15%, manakala unleashing sudah terjadi. Dasarnya ada di pasal 175. Lalu di pasal 182 ayat 3, biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, meliputi honor, sudah biasa ini, materi, pembelian, sewa kendaraan, rapat-rapat, perjalanan lokal, komunikasi, penyiapan dokumen SLF. Nah ini, kadang-kadang di ruang lingkup kita, jangankan jaringan, saya kadang-kadang kalau proyek-proyek yang biasa-biasa abai di sini, tapi kalau yang besar-besar biasanya kita ruang lingkup saya suruh nambahin, nanti Anda harus punya tanggung jawab untuk membantu penyiapan dokumen SLF. Nah ini. Jadi konsultan pengawas itu tetap punya kewajiban dalam hal penyiapan dokumen SLF. Ini diatur di pasal 182. Nah, berikutnya dokumen pendaftaran, asuransi, dan sebagainya. Saya ada contoh-contoh di materi ini. Contoh-contoh BK acara, di dokumen SLF, contoh-contoh P1. Kalau contoh P1 saya pikir udah banyak lah, tapi kalau kaitan dengan SLF mungkin sedikit. Ini bisa sharing. Yang berikutnya di ayat 5, pembayaran biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 4 berlaku A. Pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama 90%. Jadi kalau misalnya bangun gedung GOR, MK atau pengawasnya misalnya, kalau GOR saya yakin MK itu katakanlah 1 miliar, maka Anda nggak boleh bayar langsung ketika fisik selesai bayar 1 miliar, nggak boleh. Harus dibayar 90%. Nah ini yang harus direspon. Jadi makanya saya setuju terhadap judul ini, ya udahlah, kaitan dengan judul, saya ambil judul dari sisi lain, dari perspektif lain, respon dalam konteks tanggapan ya ini. Jadi jangan serta-merta setelah selesai konsultan pengawas dibayarkan 100%. Jangan. Harus dibayar 90%. Nah, kapan yang 10%? 10% dibayar kalau sudah serah terima FAO.
Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak saling mengingatkan, lebih-lebih dari PPK yang baru nanganin gedung, itu biasanya kebiasaan itu rata-rata dibayar 100%, termasuk konsulan perencananya. Padahal aturannya tidak seperti itu. Nah, inilah yang harus dicek dan dicek oleh PPK manakala pekerjaan itu sudah 100% dari dunia terhadap aturan-aturan main di semua. Tapi kalau secara teknis ini habis ini ada secara teknis apa yang harus disiapkan itu sudah biasa, banyak yang bahas kalau itu. Tapi kalau kaitan dengan ini mungkin SLF ini jarang-jarang bahas itu. Sehingga kaitan dengan diskusi pada kesempatan ini saya tambah di SLF sebagai sharing pengalaman. Mungkin ada Bapak Ibu dari peserta ini yang lebih paham SLF, saya juga akan menimba ilmu kaitan ini. Oke, nah sekarang kalau tadi secara aturan, bagaimana respon PPK ketika sudah penyedia menyatakan 100%, apakah perencanaan dibayar semua, apakah pengawasan dibayar semua, nah ini sudah saya jelaskan. Terus SLF selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan, maka setelah diskusi ini bagi saya SLF ketika proyek itu berdampak besar dan penting, itu penting juga dimasukkan dalam klausul di kontraknya pelaksana maupun di pengawas untuk kalau pengawas untuk penyiapan dokumen SLF itu. Nah ini kalau tahapan-tahapan Fatima ini sudah terbiasa lah ini. Banyak yang bahas kayak gini. Adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% dari penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana diatur dalam kontrak. Lalu yang kedua, pernyataan pekerjaan selesai 100% berdasarkan rekom dari direksi lapangan atau konsultan MK atau konsultan pengawas. Itu. Lalu ada surat rekom dari Direksi Lapangan, konsultan MK mencakup tanggal tentatif pekerjaan selesai. Tadi Pak Muci sempat menyampaikan bahwa kalau berita acara serah terima dibuat tanggal 10 hari ini, tapi selesainya pekerjaan itu pada berita acara disebut selesai tanggal katakanlah 1 Oktober, ya sampai dengan berita ini misalnya kontraknya berakhir di mana? Di tanggal 1 atau tanggal 2 baru dibuatkan tanggal ini ya nggak diklaim sebagai keterlambatan. Makanya dalam berita acara harus ada di klausul tentang selesainya pekerjaan itu. Walaupun berita acaranya dibuat pada tanggal ini. Cuman selesai pekerjaannya tanggal 1 Oktober sebelum kontrak berakhir. Katakanlah kontrak tanggal 2 misalnya berakhir. Tapi berita acara dibuat tanggal 10. Nah, dibuat aja di berita acara itu bahwa ini fisik pekerjaan sudah selesai di tanggal 1 Oktober. Sehingga nggak perlu didenda. Walaupun surat berita acaranya dibuat tanggal 10. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang saya sering bicara ke teman-teman penyedia bahwa Anda sekarang tidak bisa berlindung di balik PPK. Kalau dulu di Perpres 54 dan perubahannya, PPK itu adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa. Jadi kalau Perpres 54 definisi PPK itu adalah pejabat yang bertanggung jawab. Makanya ketika ada persoalan PPK aja yang dimintain keterangan. Ke sini, ke sana, kemari. Jadi ya susah betul memang jadi PPK kadang-kadang. Kita sudah niatnya mau bekerja, tapi karena aturan menganggap bahwa kamu yang harus tanggung jawab, ya mau nggak mau ya diminta keterangan. Jadi sering ngeluh teman-teman PPK, termasuk saya Bapak Ibu. Saya waktu PPK itu ya sudah mulai dari Polres, Kejari, Polda, Kejati, KPK, 7 kali saya di KPK.
Ya, ya karena diminta pertanggungjawaban sebagai BPK. Nah, dengan keluhan-keluhan itu, alhamdulillah LKPP ini merespon bahwa definisi PPK yang di Perpres 16 dan perubahan itu sudah bukan yang bertanggung jawab lagi, tapi PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan. Oleh siapa? Oleh PA atau KPA itu. Nah, siapa yang tanggung jawab? Nah, ini sekarang yang tanggung jawab itu menurut Perpres adalah penyedia. Kalau dulu di Perpres 54, mudah-mudahan kalau salah tolong dikoreksi Pak Misi. Karena saya melihat definisi aja. Oh, kalau dulu di Perpres 54 definisi PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab. Sehingga kalau ada apa-apa, PPK yang diminta keterangan terus sebelum menyentuh lainnya. Jadi garda terdepan. Makanya banyak yang mengembalikan SKPPK-nya. Bahkan banyak yang demo. Saya melihat di beberapa daerah itu udah demo dalam artian udah nggak sanggup jadi PPK. Nah, sekarang oleh Perpres 16 dan perubahannya ini, yang tanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan tempat penyerahan adalah penyedia. Sehingga dengan definisi ini saya sering kalau mengumpulkan teman-teman penyedia, baik konsultan maupun pelaksana konstruksi itu, sekarang nggak bisa Anda berlindung di PPK. Karena menurut Perpres yang baru, gitu kan, yang tanggung jawab Anda. Cuman jangan sampai kalau PPK-nya leha-leha juga. Itu. Nah ini jadi tanggung jawab. Di serah terima pun Bapak Ibu, jangan teken berita acara staf 5 sebelum konsultan merekop. Ini nanti ada urutannya. Lalu di pasal 57 ini sama ya, aturan mainnya setelah selesai baru buat berita acara secara tertulis. Dan BPK dan penyedia akan berita acara tertulis. Oke. Ini dalam berita acara ada aspek mutu, jumlah, aspek waktu, pelayanan. Nah, sekarang ini. Pak Warno, mohon izin 5 menit lagi Pak. Oke. Ini, nah saya kasih masukan. Kadang-kadang PPK gedung itu kalau rumah sakit dikasih ke dokter. Padahal dokter ngeluh, Pak, saya kan bukan ahli konstruksi. Ya, dok, karena Anda di rumah sakit, strukturnya rumah sakit, ya sudah, layani aja, ikuti aja, tapi jangan lepas. Maksudnya jangan lepas, jangan hanya percaya ke konsultan pengawas maupun MK, gitu kan. Anda harus bikin second opinion dari tim ahli Anda atau tim teknis untuk sendiri. Sebab kalau hanya Anda percaya, bukan berarti kita nggak percaya ke konsultan pengawas maupun MK, enggak. Kadang-kadang dokter misalnya yang tidak paham konstruksi karena dia bekerja di rumah sakit, jadi PPK, ya harus bikin second opinion, harus bentuk tim teknis atau tim ahli untuk bantu misalnya ketika berprogres 50, 100 gitu. Saya aja ketika pengadaan Bronto, mobil Bronto untuk pemadam kebakaran itu, saya kan bukan ahli di mechanical electrical. Saya hire itu orang ITS, juga saya hire konsultan pengawas dari Sukovindo untuk second opinion ketika di audit oleh BPK ngomong, wah ini pemborosan Pak, saya nggak mau. Kenapa? Aturan kan boleh, saya itu bukan ahlinya. Ya karena saya menjabat waktu itu di kepala BPBD, saya nggak ahli, ya saya tugaskan orang ahli sebagai tim teknis. Waktu itu masih bantu BPHT, sekarang kan udah dihapus BPHT itu. Lalu yang ngawasi siapa? Sukovindo, karena nilainya satu mobil itu 28 miliar, bukan main itu. Saya cuma nggak ngambil renwas itu hanya sekitar nggak sampai 1%. Sampai ngecek ke Finlandia waktu itu 2016 waktu saya di BPBD. Jadi ketika nggak ahli, kata kuncinya jangan pura-pura ahli, serahkan pada ahlinya. Lalu ketika konsultan di gedung konsultan pengawas ada maupun MK, itu salah satu ya, itu ya bisa aja ibu bapak ketika proyek besar itu gunakan tim teknis atau tim ahlinya yang hire untuk mengecek pekerjaan konsultan itu benar nggak. Jangan sampai, ini pengalaman Bapak Ibu, di Madiun tahun 2016, konsultan MK menyatakan fisik 95%.
Ya, terus ternyata realisasi di lapangan baru 89. Nah, karena tidak ada tim ahli yang meng-hire, akhirnya jadi pesakitan, mohon maaf, PA-nya itu. Padahal tidak menerima serupiah pun, ya akhirnya dimasukkan. Di 2016 itu ada gedung Dewan, gedung DPRD, nilainya 20 miliar, dimasukkan tetap Pak, walaupun nggak terima duit itu. Ya karena tadi hanya mengandalkan dari konsultan MK, progres itu tidak dibantu oleh tim ahli yang betul-betul di situ. Nah, kalau PU memang karena sudah fungsinya di situ ya, tapi kalau dari dinas lain, tolonglah kalau proyek besar hadir orang ahli untuk dibuat second opinion. Ketika berhadapan dengan BPK biasanya gini, ini pemborosan, jangan mau. Tetap kita aturannya tetap dibolehkan di situ. Itu Pak, sehingga jangan sampai ada korban-korban lagi lah, kasihan itu. Saya waktu jadi pemberi keterangan ahlinya di proyek yang mangkrak itu, saya sampaikan ya, karena di perdata maupun pidana. Di perdata itu menang sebenarnya. Ya betul proses dari PA selaku PPK itu. Itu karena waktu ya. Silahkan yang lain ini ada contoh-contoh SLF Bapak Ibu. Silahkan, ini ada berita acara. Ini berita acara. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan ke PPK. Kalau Anda udah kerja, terus selesai, tolong minta diaudit. Jangan nunggu diaudit, tapi minta. Jadi jemput bola. Saya terus terang Pak, di PU itu begitu selesai, entah itu bulan November atau Desember, saya minta diaudit ke Pak Wali. Terserah Pak Wali nyuruh inspektorat atau BPKP yang mengajar. Yang jelas, ini bagi saya adalah untuk meminimalisir persoalan. Silakan auditen semua ini. Sebab ketika diaudit, misalnya sampai ada humas dan sebagainya, baru diaudit, nah itu malah tambah runyam. Tapi kalau sebelum ada masalah minta diaudit, ya sudah biar clear. Saya tidur biar nyenyak, ya toh. Anda juga penyedia juga nyenyak. Saya biasanya gitu Bapak Ibu. Jadi minta diaudit langsung, proyek selesai audit. Nah ini saya tiap tahun biasanya nih, tolong diaudit Pak, aku sudah selesai proyek ini, diaudit. Ini yang kadang-kadang nggak dilakukan, misalnya nunggu aja, nunggu auditor datang. Kalau saya minta. Ini contoh SLF Bapak Ibu, kebetulan ini gedung apa ya? Gedung KAI, gedung KAI Kereta Api Indonesia kan ada menara kontrol lah, gitu, menara kontrol SLF. Ada juga ini rumah sakit, contoh-contoh SLF-nya, ini berita-acaranya. Ini dibuat sendiri lah. Silakan kalau misalnya dibuat referensi silakan, nggak pun nggak masalah. Ini hanya contoh-contoh saja. Ini SLF-nya rumah sakit, nah masih KAI ya. Bentar, ada rumah sakit juga ya, saya. Nah ini rumah sakit 2021. Jadi formnya beda, kalau 2021 agak seperti ini, kalau yang 2022 dengan PBG sudah lain form. Itu saya rasa pengantar saya dalam diskusi kaitan dengan serah terima 100%. Kalau secara teknis ada di materi saya sebelum dengan waktu, nggak memungkinkan untuk detail, saya hanya nambah dari sisi SLF-nya aja. Monggo Bapak Ibu bagi yang bisa didiskusikan silahkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.